Berikut beberapa respon dari para netizen terkait ucapan atau statement dari Bapak Presiden. Silakan disimak. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Rupiah ambruk ke level terendah. Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Astagfirullahaladzim, wawa. Lu ngapain sih ngomong kalau orang desa nggak pakai dolar? Ya emang bener, orang desa emang nggak pakai dolar. Tapi mereka makan tahu tempe yang diimpor dan dibayar dengan harga dolar. Karena rupiahnya lemah, akhirnya harganya mahal. Orang desa emang nggak pakai dolar, tapi mereka beli BBM yang minyak mentahnya diimpor dan dibeli pakai harga dolar. Ya emang disubsidi sih, tapi akhirnya apa? Subsidinya makin melebar karena beban belanja minyak mentahnya jadi mahal. Kebutuhan pokok jadi naik. Biaya pertanian melonjak tinggi karena bahan baku pertanian masih banyak yang impor. Dibayarnya pakai harga dolar. Mesin traktor masih impor dan spare partnya juga masih impor. Bahan baku pupuk kimia dan pestisida juga masih impor dan dibayar pula dengan harga dolar. Dongok sih lu. Gaji guru akhirnya nggak sebanding dengan pendapatannya karena harga bahan pokok sudah pada naik. Nggak ada ketahanan pangan, nggak ada ketahanan energi. Beras masih mahal kok, telur masih mahal kok, BBM masih mahal kok, minyak mentah masih mahal kok, minyak goreng juga masih mahal kok. Alah, banyak bacot loh. Ketahanan pangan dari mana? Ketahanan energi dari mana? Hah? Ini bener-bener dah lu ya. Lu ngapain sih balik ke Indonesia dan jadi presiden? Ngapain? Kenapa nggak tinggal di Yordania aja? Nggak usah jadi balik-balik ke Indonesia. Jadi beban begini. Tai lu. Cuh. Tanda-tanda kehancuran negara Indonesia semakin kelihatan ketika presidennya pidato orang kampung nggak butuh dolar kok. Ini saya bingung proses berpikirnya kok bisa dapat dari mana gitu. Maksudnya gini loh Pak, Yang namanya kalau dolar naik, otomatis rupiah akan melemah. Kalau rupiah melemah, otomatis semua harga barang akan naik. Dan ini mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia karena kita masih butuh impor-impor barang dari luar. Kok berpikirnya jadi go? Kalian semua yang ada di belakang presiden harus tanggung jawab. Kenapa presiden dikasih mikrofon? Coba lihat jadinya. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Aduh, kacau ini kacau. Untuk Bapak Presiden yang dihormati Bahlil, tolong jangan kebanyakan pidato. Pusing saya dengernya. Udah paling bener Bapak jauhi panggung, jauhi mikrofon, lalu dekati rakyat. Anjay. Bapak bilang orang desa nggak pakai dolar. Jangankan orang desa, Pak. Orang kota pun kagak. Tapi kalau dolar naik, orang desa juga kena dampaknya. Mau goreng tempe saja pusing, susah. Karena harga minyak naik, harga tempenya juga naik. Karena itu tempe pakai kedelai impor, bukan pakai biji semangka. Masa gitu aja harus dikasih tahu? Rusak. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Ya iya sih, warga desa transaksinya pakai rupiah. Toh ngapain juga transaksi pakai dolar? Kan alat pembayaran yang sah itu rupiah, bukan dolar. Tapi warga di desa juga tetap pakai BBM. Petaninya butuh pupuk, makan gandum juga, makan kedelai. Yang sakit butuh obat-obatan. Mereka juga butuh gadget. Kalau dolar naik, rupiah melemah, efeknya tetap ke harga kebutuhan sehari-hari walaupun transaksinya pakai rupiah. Ini biasanya statement begini diucapin sama pendukungnya. Sekarang diucapin sendiri sama beliau. Gue mau tanya dong, ini statement begini statement pinter apa goblok sih? Orang desa tuh emang nggak pakai dolar, guys. Mereka kemana-mana tuh masih berkuda, masih
pakai elang gitu. Ke sekolah juga biasa kita nge-order ojol, mereka order kuda gitu. Terus kalau misalnya mau makan gitu ya, itu mereka kan harus berburu dulu, kalau nggak menombak di laut gitu. Beda sama orang-orang yang suka keluar negeri, nah itu baru pakai dolar gitu ya. Apalagi kalau keluar negerinya 1,5 tahun udah 50 negara. Nah itu namanya apa? World Tour. Itu 11-12 sama Taylor Swift tuh. Orang desa nggak perlu khawatir dolar naik karena sehari-hari pakai rupiah. Kita bahas ya. Ini logika sederhana aja. Kalau pertanian, kita lihat ada banyak bahan baku. Pupuk, ya, alat-alat pertanian yang menggunakan bahan bakunya itu impor, oke? Dari luar negeri. Jadi ketika misalnya dolar naik, pasti harganya juga jauh lebih naik. Ketika harganya naik, daya beli masyarakatnya jadi turun. Nah, jadi ngaruh nggak bagi para petani dan orang yang tinggal di desa? Ngaruh. Sangat ngaruh. Sangat ngaruh. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar gitu katanya. Cir, presiden ngomong gitu bejir. Kalau yang ngomong itu pendukungnya ya kaum baterai kembung bisa dimaklumin lah. Ini presiden bejir, presiden ngomong gitu cir. Dolar begini orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Orang di desa nggak pakai dolar, Pak. Tahun 98 juga orang di desa nggak pakai dolar, Pak. Tapi akhirnya pakai chaos. Barang-barang semuanya naik semua. Barang-barang kita masih banyak yang impor, Pak. Masa kayak gini aja harus saya yang jelasin, Pak? Dampak, Pak. Dampaknya yang dipikirin. Dampak dari dolar naik itu apa? Kedelai kita aja masih impor. Kedelai impor harganya tinggi. Tempe mahal. Tempe mahal. Orang di desa susah beli tempe, Pak. Makanya, Pak, 98 di sini, jangan di Jordania. Jadi tahu. Harga dolar naik, orang kampung nggak kena. Oh ya? Tolonglah, jangan asal bunyi. Orang kampung itu kan petani. Petani jualan beras ya kan? Perlu pupuk. Petani beli pupuk. Pupuk dibuat di pabrik. Pabrik perlu bahan, belinya pakai dolar. Pabrik perlu minyak, belinya pakai dolar. Kalau harga naik, petani beli pupuk jadi lebih mahal. Pupuk sekilo yang tadinya 10.000 jadi 15.000. Beras itu dijual ke kota kan? Bawanya pakai apa? Pakai truk. Truk perlu bensin. Bensin pakai dolar. Bensin harganya naik. Petani makin miskin. Ongkosnya makin mahal. Orang kampung itu ke kota naik apa? Naik angkot. Supir angkot bayar bensin. Bensinnya naik. Ongkos angkot naik. Orang kampung pendapatannya nggak naik. Ongkos ke kota dari 10.000 jadi 15.000. Petani kan perlu makan. Mereka kan makan tahu dan tempe. Tempe perlu kedelai. Harga kedelai naik. Harga minyak goreng naik. Harga gorengan naik. Tempe goreng dari 1.000 jadi 15.000. Orang kampung itu jualan daging ayam, iya kan? Ayam itu perlu makan. Makanan ayam itu belinya di pabrik. Pabrik perlu bahan. Bahannya beli dari luar negeri. Pakai dolar. Dolarnya naik. Modal pabrik itu naik. Harga makanan ayam itu naik. Orang kampung makin berat. Sekilo makanan ayam dari 10.000 jadi 15.000. Makanan ayam itu dikirim pakai truk kan. Truknya itu perlu apa? Perlu bensin. Bensin pakai dolar. Ongkosnya naik. Orang kampung harus bayar ongkos. Makanan ayam makin mahal. Ngerti nggak lu? Ongkos dari 10.000 jadi 15.000. Justru orang kampung lah yang paling terasa. Mikir nggak lu? 2024 Indomie itu 3.000 rupiah. 2026 3.500. Tolonglah ngomong itu dipikir dulu. Kami orang Indonesia itu nggak goblok. Makin sakit hati nih hati orang Indonesia. Gua Mr. Ben, kesatriacyber.com. Gua harusnya ngomong cyber security. Untuk hal ini gua nggak tahan lagi. Like jika suka, share jika bermanfaat. See you again in the next video. Bye-bye. Pak Presiden, rupiah hancur masih bisa diperbaiki. Tapi jika pemimpin sudah menganggap rakyat bodoh, itu yang berbahaya.
Pernyataan Bapak bahwa orang desa tidak belanja pakai dolar adalah cara paling halus untuk menutupi kenyataan pahit ekonomi negeri kita. Dari Nganjuk, Jawa Timur, kita menyadari betapa pentingnya pemimpin yang cerdas. Rakyat memang tidak transaksi pakai dolar di warung, tapi pemerintah impor BBM pakai dolar. Akibatnya harga bensin naik, ongkos hidup naik, dagangan sepi, rakyat makin sesak napas. Jadi jangan seolah-olah turunnya rupiah tidak ada dampaknya bagi rakyat kecil. Pak Presiden tahu kan harga plastik naik 70%? Itu karena dolar naik, Pak. Impor kedelai dengan dolar, lalu tempe mahal. Impor gandum dengan dolar. Bayar bunga utang, Pak, juga pakai dolar. Saat dolar naik dan rupiah melemah, semua harga ikut naik, Pak. Lalu pemerintah berbicara seolah rakyat tidak akan mengerti hubungan itu. Itu bukan sekedar salah ucapan, Pak. Ini gambaran bahwa rakyat dianggap tidak cukup pintar untuk memahami kenyataan. Padahal rakyat setiap hari melihat sendiri harga kebutuhan naik. Sementara penguasa sibuk mencari kalimat untuk menenangkan keadaan. Jadi jangan remehkan rakyat. Mereka mungkin diam, tapi mereka tidak buta. Dah, males komen.